Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lara Jessica. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan konseptual dan problem based learning. Nah, minggu sekarang kita akan membahas tentang kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Apa sih kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 ini? Nah, tetap tonton sampai habis ya. Yang pertama yaitu kurikulum KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. KTSP ini merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah. Tujuan KTSP. Tujuan umum KTSP ini adalah untuk memandirikan dan memberdaya satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan. Nah, secara khusus tujuan KTSP ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam pengembangan kurikulum, mengelola dan memberdaya sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Prinsip pengembangan kurikulum KTSP. Dalam pengembangan KTSP ini terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berpusat pada potensi pengembangan, kebutuhan, dan kegiatan siswa dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Karakteristik KTSP. Karakteristik KTSP ini ada 4. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP ini, pelaksanaan kurikulum ini didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang yang memiliki kemampuan dan integriti profesional. Yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP ini, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 ini yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006, serta sesuai dengan pengembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Karakteristik kurikulum 2013. Terdapat sejumlah
karakteristik kurikulum 2013 ini berdasarkan salinan lampiran Permendikbud nomor 96 tahun 2013 yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberi pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk pengembangan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar pelajaran dan jenjang pendidikan. Nah, sekian video saya tentang kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Terima kasih kepada yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.